Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita mau katakan lebih sungguh-sungguh. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan kami mau Tuhan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Nama pujian Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita boleh mengamenkan pujian ini bila kita melihat setiap kebaikan Tuhan. Kita boleh merasa terkagum. Kita melihat setiap karyanya, kita boleh merasa tersanjung. Karena saya yakin kita semua melihat setiap kebaikan Tuhan, melihat setiap karyanya luar biasa. Semua yang baik, semua yang boleh terbaik yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh mengucap syukur Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu, amin, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes, benar Tuhan. Tiada kasih
katakan dari hati Bapak Ibu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. dan kami mau Tuhan, Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Haleluya. Kami mau Tuhan menyembahmu. amin ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau menjadi penyembah-Mu yang setia Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau mulai Tuhan ibadah kami pagi hari ini ya Bapa. Kami undang Tuhan untuk Kau hadir tengah kami ya Bapa, melawat dan memberkati kami ya Bapa. Kau pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami serahkan ibadah kami ya Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu tetap bangkit berdiri. Hari ini hari yang penuh dengan sukacita. Semua bersuka untuk Tuhan, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Pujian ini bilang kita mau bersuka. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka
puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk. Sebentar kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya undang untuk Ibu Esther, Ibu Christine, dan Ibu Neneng untuk membawakan kantong persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, puji dan syukur Tuhan kami sudah naikkan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami mau beri yang terbaik dari apa yang kami miliki ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan setiap persembahan kami ini ya Bapa, biar menjadi dupa yang harum Tuhan untuk kerajaan-Mu tempat ini ya Bapa. Berkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi ya Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Biar Tuhan Yesus yang boleh memberkati. Saya undang kembali bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pagi hari ini ya Bapak. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami milik-Mu Tuhan. Allah yang selalu menolong kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti janji firman-Mu Tuhan, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami.
selalu menjaga kami Tuhan. Musim lalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyertaku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti. Katakan kasih Tuhan tetap abadi. Yes, benar Tuhan. Kau takkan pernah berubah Tuhan. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di
dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. kita percaya Sehelai bahwa Tuhan rambut yang sama yang menolong Bapak Ibu tak pagi hari ini. akan terjatuh Dia selalu menjaga kita. tanpa seizinmu. Yes, benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku, Kau selalu menjaga kami Tuhan. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin Tuhan. Engkau selalu pelihara hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, esok bahkan selama-lamanya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, bahwa kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya penolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kita angkat pujian ini sekali lagi, refnya saja. Tuhan selalu menolong kami. Saat itu kami berserahkan kepada Bapak Ateng Kasnadi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji dan syukur Bapa Surgawi pada pagi hari ini buat pertolongan-Mu, perlindungan-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami dan bahkan pemeliharaan-Mu yang ajaib Bapa. Pagi ini kami hadir di bait-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu ini Tuhan. Dengan apa Tuhan kami harus membalas segala kebaikan? Hanya dengan kami mau memuji, mengagungkan nama Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan segenap pujian dan penyembahan kami tadi ya Allahku boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Engkau. Pagi ini Tuhan, sebentar lagi saatnya ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Lembutkan hati kami pada pagi hari ini ya Bapa, agar kami bisa menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi kami pada hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkannya Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu dengan tema perkataan yang menjadi berkat. Ya, yang diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 26. Sebagai ayat masnya coba kita buka Yakobus pasal 1 ayat 26. Saya ulangi, mari sama-sama kita buka dan saya akan bacakan Yakobus pasal 1 ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, rajin beribadah, saudaraku ya,
tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak bisa mengendalikan lidahnya, tidak bisa mengendalikan perkataannya, ia menipu dirinya sendiri. Artinya apa? Kita menjadi orang-orang yang munafik. Karena apa, saudaraku? Rajin beribadah, tetapi kita tidak bisa mengekang, kita tidak bisa mengendalikan perkataan kita, saudaraku ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang munafik. Maka sia-sialah, saudaraku ya, ibadah yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini firman Tuhan ya berbicara tentang bagaimana kita mau menjadi perkataan kita ini boleh menjadi berkat ya bagi banyak orang. Ya. Karena di sekeliling kita, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, sudah banyak ya yang menjadi korban ya. Karena apa, saudaraku? Karena perkataan. Saya pernah baca, saudaraku ya, ada seorang muda ya, seorang anak muda ya, itu umur 18-an ya. Dia bunuh diri karena apa, saudaraku? Karena dia dibully ya. Seorang anak muda ini dia ada di Lampung. Dan dia nekat bunuh diri karena apa? Nekat bunuh diri, dia membakar tubuhnya dengan bensin karena apa, saudaraku? Dan diduga rupanya korban mengalami depresi ya. Dia mengalami depresi karena apa, saudaraku? Karena dia sering mengalami perundungan atau sering dibully, saudaraku ya, oleh teman-teman sebayanya. Dan dia dibully karena apa, saudaraku? Soal kehidupan ekonominya. Dia sering dikata-katai, dasar anak miskin. Setiap hari, saudaraku ya, dia dikata-katai seperti itu, saudaraku ya. Dan akhirnya anak ini depresi. Ya karena sudah tidak kuat lagi ya. Firman Tuhan kemarin tuh Bu Gembala bicara tentang frustasi. Anak ini jadi, anak muda ini menjadi frustasi. Dan karena dia tidak kuat lagi, dia akhirnya apa, saudaraku? Dia bunuh diri, saudaraku ya. Ada juga banyak ya orang-orang yang menjadi korban perkataan karena apa, saudaraku? Karena adanya persaingan bisnis ya. Ya karena persaingan bisnis, karena dagang ya. Dia lihat mungkin sebelahnya, kok dia laris sekali dagangnya ya. Dia kok laris sekali ya bisnisnya, saudaraku ya. Dan mulailah, saudaraku ya, mereka juga menyebarkan berita-berita bohong, hoax, saudaraku ya. Untuk apa, saudaraku? Untuk menjatuhkan ya saingannya ini, saudaraku ya. Sudah begitu banyak ya Bapak Ibu saudaraku ya, orang-orang yang menjadi korban karena apa, saudaraku? Karena perkataan. Nah tentunya kita orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, saudaraku, kita tidak ingin ya menjadi bagian orang-orang yang seperti itu ya. Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan ya yang setia beribadah ya, kita harus bisa mengekang diri kita. Kita bisa mengendalikan perkataan kita, saudaraku ya, sehingga kata-kata kita itu boleh menjadi berkat ya bagi banyak orang. Nah oleh karena itu pada pagi hari ini bagaimana, saudaraku ya, apa yang harus kita lakukan supaya perkataan atau kata-kata kita itu menjadi satu kata-kata yang menjadi penuh berkat bagi orang, saudaraku ya. Yang pertama, Yakobus pasal 1 ayat 19, coba kita baca. Yakobus pasal 1 ayat 19, demikian bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini ya. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, supaya perkataan kita ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, pertama yang harus kita lakukan, berbicara setelah kita mendengar. Ya. Nah salah satu bentuk dari mengekang lidah kita ini, mengendalikan lidah kita ini, perkataan kita ini, yuk pagi ini kita mau belajar mendengar. Bukan mendengar saja, saudaraku ya. Kalau mendengar kan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi di sini kita ditekankan belajar mendengarkan. Ya, berarti kalau mendengarkan itu menyimak, memperhatikan dengan sungguh-sungguh ya ketika orang lain berbicara. Nah, seringkali tanggapan kita, komentar kita itu menjadi salah karena apa, saudaraku? Kita belum mendengarkan secara rinci, secara jelas, secara keseluruhan apa yang orang bicarakan. Kemudian kita main potong aja, saudaraku ya. Nah, disitulah Bapak Ibu, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita menjadi
sering salah berkata-kata. Dan perkataan kita bukannya menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku ya. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, kita menjadi orang yang sok tahu ya. Kalau bahasa gaulnya nih, sotoy gitu ya, sok tahu lu gitu ya kan. Jadi orang yang sok tahu ya. Sehingga kata-kata yang kita keluarkan tidak sesuai ya dengan kenyataan. Kan malu, saudaraku ya. Ya, biasanya anak-anak muda kalau ketika mereka sedang berkumpul, ya ada berbicara, yang dibicarakan apa ya, tiba-tiba datang mungkin anak muda yang lain, dia nimbrung, ya dia ikut ngomong, saudaraku ya. Yang dibicarakan tadi apa, tiba-tiba dia datang, dia nimbrung, wah udah kayak orang sotoy, saudaraku ya. So tahu ya. Jadi apa saudaraku pengaruhnya? Yang tadi anak-anaknya tadi mungkin lagi enak ngobrol, datang ya anak muda itu yang tiba-tiba datang nimbrung ya, dia berbicara seperti orang yang sok tahu, sotoy ya. Ya, jadi mood anak-anak yang tadi sedang berbicara ya, jadi gak baik saudaraku ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari ya kita mau biasakan diri kita dan belajar untuk berpikir ya. Berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik saudaraku ya, agar perkataan kita itu bisa menjadi berkat ya. Pertama kita harus belajar membiasakan diri untuk berpikir ya sebelum berkata-kata. Nah, mengapa kita perlu berpikir saudaraku ya sebelum berkata-kata? Yang pertama saudaraku, agar perkataan kita itu tidak melukai hati orang lain ya. Sebab setiap kita berbicara kepada orang lain ya, perkataan tersebut ya tidak akan bisa kita tarik ya. Kita tidak bisa tarik kembali ya saat sudah terlanjur kita bicarakan atau kita perkatakan saudaraku ya. Nah, maka dari itu sebaiknya haruslah dipikir dulu saudaraku ya, sebelum kita memberikan komentar, tanggapan atau apalah saudaraku ya dalam pembicaraan kita saudaraku ya. Jadi kita berbicara tanpa dipikirkan terlebih dahulu ya. Ada satu peribahasa saudaraku ya, nasi sudah menjadi bubur ya. Ya kalau perkataan yang sudah keluar dari mulut kita itu tidak akan bisa kita perbaiki lagi. Apalagi kalau perkataan yang kita sudah lontarkan itu menimbulkan kesalahpahaman ya saat kita berbicara. Dan saat itu mungkin ada kata-kata yang membuat orang menjadi terluka, saudaraku ya, menjadi orang tersinggung. Apakah kita bisa tarik itu perkataan itu? Tidak, saudaraku ya. Ya mungkin orang itu akan menjadi terluka, dia tersakiti. Mungkin ketika kita minta maaf pun saudaraku ya sangat sulit saudaraku ya untuk kita mengobati ya luka hati orang tersebut ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah sebelum kita berbicara saudaraku ya, kita memikirkan dulu kira-kira apakah perkataan yang akan saya lontarkan ini saudaraku ya itu melukai orang lain atau tidak, membuat orang tersinggung atau tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pentingnya ya sebelum kita berbicara, ya kita harus terlebih dahulu memikirkannya, saudaraku ya, ya, supaya tidak melukai perasaan orang lain. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, mengapa kita harus terlebih dahulu memikirkan ya apa yang harus kita katakan sebelum kita katakan, saudaraku. Yang kedua, agar hubungan kita dengan orang lain terjalin baik. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan? Perkataan itu bisa merusak suatu hubungan dan bisa juga membangun sebuah hubungan menjadi lebih baik, ya, atau bahkan merusak hubungan kita, saudaraku ya. Nah tentunya kita ingin ya bahwa hubungan yang kita jalin dengan orang lain semakin hari semakin baik, ya bukan justru semakin buruk, saudaraku ya. Nah maka dari itu salah satunya adalah harus menjaga ya setiap tutur kata yang akan kita ucapkan, ya. Jangan sampai ya kita membuat orang lain menjadi dia moodnya jadi tiba-tiba menjadi berubah, moodnya tiba-tiba tidak menjadi baik. Karena apa, saudaraku? Karena perkataan kita yang asal aja, saudaraku ya, asal nyeplos aja, saudaraku ya, perkataan-perkataan yang tidak pantas, saudaraku, yang kita ucapkan, ya. Sebaiknya memang kita harus saudaraku, kita harus pikirkan dulu, kira-kira kalau saya bicara seperti ini orang tersinggung atau enggak, saudaraku ya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya, supaya hubungan kita dengan setiap orang tetap terjalin dengan baik ya. Jangan sampai karena sebuah perkataan kita yaitu merusak
hubungan kita. Jadi ini yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku ya. Mengapa kita harus pikirkan dulu sebelum kita berkata, ya, supaya ya hubungan kita dengan orang lain tidak menjadi rusak, Saudaraku ya. Tetapi dari hari ke hari boleh semakin menjadi lebih baik. Nah, ini Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya. Dan biarlah kita mau belajar menjadi, Saudaraku ya, pendengar yang baik. Dengarkan dulu ya. Fokus, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Setelah itu baru kita berbicara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan ya. Bagaimana supaya kita perkataan kita bisa menjadi berkat? Ya. Yang kedua yaitu mari kita mau belajar berbicara tanpa emosi ya. Kita buka ya, kembali lagi ke 1 Yakobus pasal 1 ayat 19c sampai yang ke-20 ya. Jadi Yakobus pasal 1 ayat 19c-nya Saudaraku ya. Dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang kedua ya, kita harus bisa mengontrol emosi kita, Saudaraku ya, ketika kita berbicara ya. Nah, ini itu saya katakan, ketika kita mau berbicara kita dengarkan dulu. Ketika orang berbicara dan kita cek lagi itu, Saudaraku ya, benar atau tidak. Nah, oleh karena itu yang kedua ya, Saudaraku, walaupun mungkin kita mendengar ada berita-berita yang membuat kita panas ya, hati kita panas, Saudaraku ya, kemudian kita menjadi emosi, Saudaraku ya. Kita harus belajar menenangkan diri kita, Saudaraku ya. Karena apa? Karena emosi seringkali membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih, Saudaraku ya. Sebab kemarahan seringkali membuat kita salah dalam berkata-kata dan mengambil keputusan. Ya. Ketika kita berkata dalam keadaan marah, Saudaraku ya, biasanya memang pikiran kita itu enggak jernih karena kalut, Saudaraku, karena kacau. Ya. Ya tidak heran, Saudaraku ya, kalau orang yang lagi berbicara dalam keadaan marah, ya, coba perhatikan kata-katanya, Saudaraku. Ya, tentu kata-katanya itu enggak ada yang baik sama sekali, Saudaraku ya. Karena dia saking marah, dia sedang mengalami marah, bahkan saking marahnya amarah, Saudaraku ya, dia akan melampiaskan, Saudaraku ya, kata-kata kasarnya, Saudaraku ya. Nah, karena itu tadi saya katakan biar kita mau belajar mengontrol emosi kita, Saudaraku ya. Itu perkataan itu tidak berwujud, Saudaraku ya. Tetapi sekali diucapkan itu bisa saja menusuk dan melukai hati orang yang mendengarkannya. Ya. Kenapa, Saudara? Ketika orang yang sedang berbicara dalam keadaan dia marah, ya, selain membuat situasi memburuk, ya, dan kata-kata kasarnya itu dan kata-katanya itu, kata-kata kasarnya saat marah itu merusak hubungan kita dengan orang lain. Karena biasanya kalau orang yang berbicara dalam keadaan marah, kata-katanya itu apa, Saudara, yang keluar? Makian, hinaan, hujatan, ya kan? Menjelekan orang lain, membanding-bandingkan orang lain, Saudaraku ya. Nah itu, Saudaraku ya. Jadi mari ketika kita mau berbicara agar perkataan kita ini menjadi berkat bagi orang lain, ya. Kita mau belajar, Saudaraku ya, menguasai emosi kita, Saudaraku ya. Nah, bagaimana, Saudaraku, kita bisa dapat menguasai emosi kita, Saudaraku ya? Tidak ada jalan lain, Saudaraku ya. Kita harus belajar ya, kita bisa menguasai diri kita. Nah, untuk dapat menjadi orang yang dapat mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, ya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman, Saudaraku ya. Kita harus ingat, Saudaraku, setiap firman yang kita bacakan, Saudaraku ya. Karena apa, Saudaraku? Hanya orang yang menjadi pelaku firman yang dapat ya mengendalikan dirinya ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari ya kita menjadi orang-orang yang cepat mendengar tetapi lambat berbicara, Saudaraku ya, sehingga kita mempunyai hubungan yang baik dengan siapapun. Baik dengan istri, dengan anak, dengan teman, tetangga dan lain sebagainya.
dan setiap ya ucapan kita menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini yang kedua, saudaraku ya. Berbicara tanpa emosi. Mari kita mau belajar mengendalikan diri kita. Memang sulit, saudaraku ya, sulit. Tapi biarlah pada pagi hari kita mau belajar, saudaraku ya. Karena ketika kita berbicara dalam keadaan marah, percayalah kita tidak akan bisa berpikir dengan jernih. Banyak perkataan-perkataan kita yang salah, keputusan-keputusan, apalagi keputusan-keputusan. Oleh karena itu ketika kita dalam keadaan marah, sebaiknya kita juga jangan mengambil keputusan-keputusan. Karena apa, saudaraku? Pasti keputusan-keputusan yang kita ambil pada saat kita dalam keadaan marah, pasti keputusan-keputusan yang salah, saudaraku ya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, yang kedua, agar perkataan kita menjadi berkat ya, kita harus bisa mengendalikan emosi kita untuk kita tidak berbicara dengan emosi, saudaraku ya. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, bagaimana supaya perkataan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Yakobus pasal 1 ayat 21. Yakobus pasal 1 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Daud mengerti dan Daud menyadari bahwa menjaga mulut, ya, menjaga perkataan kita ini bukan perkara yang mudah, saudaraku ya. Karena itu dibutuhkan campur tangan Tuhan. Mengandalkan diri kita sendiri pasti kita tidak akan sanggup. Ya, karena itu kita perlu tuntunan Tuhan ya, yang memampukan kita ya, supaya kita bisa berbicara dengan baik sehingga perkataan kita bisa menjadi berkat ya, saudaraku ya. Matius, coba kita buka Injil Matius pasal 15 ayat 18 sampai yang 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Ya, ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, saudaraku, apa yang kita katakan itulah gambaran hati kita. Ya, jadi kita bisa menilai orang, saudaraku ya, dari perkataannya, menilai hati orang. Kan katanya kita nggak bisa menilai, kita tidak bisa melihat hati orang, betul. Tetapi kita bisa melihat hati orang dari mana, saudaraku? Dari setiap perkataan-perkataannya. Itulah, saudaraku ya, pancaran kehidupan dia sebenarnya ya. Apa yang ada di dalam diri dia ya. Kalau orang yang dari hatinya timbul segala pikiran-pikiran jahat, ya perkataan-perkataannya juga perkataan-perkataan yang jahat. Orang yang di dalam hatinya yang dipikirkan mengenai percabulan ya, omongannya juga hal-hal yang cabul, saudaraku ya. Orang yang dalam hatinya penuh dengan sumpah palsu, saudaraku ya. Apa yang dikatakannya juga ya, hal-hal yang selalu membohongi orang lain, saudaraku ya. Sumpah palsu. Orang yang di dalam hatinya penuh dengan nafsu untuk menghujat, saudaraku ya. Maka juga setiap perkataannya ya selalu hal-hal yang menghujat, saudaraku ya. Dan oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita mau pelihara hati kita. Kita mau jaga hati kita. Dengan bagaimana, saudaraku? Kita mau menerima firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan ya. Ketika kita mungkin ada sesuatu ya yang ingin kita katakan, mungkin ini perkataan ini menjadi berkat, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Memampukan kita, saudaraku ya.
yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, itu tidak kita katakan, saudaraku. Tetapi kita mau belajar bahwa setiap perkataan yang kita mau katakan itu, biar itu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih dalam Tuhan, pentingnya ya kedekatan kita dengan Tuhan, saudaraku ya. Supaya Tuhan dengan Roh Kudus-Nya mengingatkan kita, memampukan kita, saudaraku ya, untuk setiap perkataan-perkataan yang kita keluarkan itu, biarlah ya, boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi kita mau belajar ya, kita mau belajar apa saudaraku? Menjaga hati kita ini. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah gambaran hati kita. Ya. Nah, amin. Tuhan Yesus memberkati, saudaraku ya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Kau mengenal hatiku, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwa kita akan menjadi tentram, saudaraku ya. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku bangkit berdiri. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku. Sekalipun Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya saudara-saudaraku ini kasih dalam Tuhan, biar sesuai dengan pujian yang kita sudah nyanyikan. Mari kita mohon Tuhan supaya Tuhan menjaga hati kita. Karena apa yang keluar dari perkataan kita, itulah gambaran hati kita yang sebenarnya. Mungkin selama ini banyak perkataan kita tidak menjadi berkat bagi banyak orang, karena kita tidak bisa menjaga hati kita. Hati kita diisi dengan penuh hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat. Hanya Tuhan yang tahu kedalaman hati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu firman Tuhan setiap hari yang memampukan kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan mulut kita, mengendalikan perkataan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, pada pagi hari ini mari biar kita mau selalu jaga kedekatan kita dengan Tuhan.
Karena Tuhan saja yang memampukan kita untuk kita bisa menjaga hati kita. Sehingga itulah yang memampukan kita bahwa setiap perkataan yang kita keluarkan, kita lontarkan, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, hanya dekat Tuhan saja memampukan kita bisa menjaga hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram, Engkau menerima dengan sepenuhnya. Walau dunia terlihat rubah, namun Kau menyerah sampai ke dalam hatiku. Layak yang terdekat sekalipun, Tuhan ini layak mau menjaga supaya kehidupan memancar senantiasa. Pagi ini Tuhan, hanya satu hal yang kami mau Tuhan, jaga hati kami ya Allahku, sehingga kehidupan yang terpancar ya Allahku, biarlah itu mulai memancarkan kehidupan kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Dan setiap perkataan-perkataan yang kami ucapkan, yang kami lontarkan ya Bapa, biar boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Allah. Bukan perkataan-perkataan yang menyakiti banyak orang ya Bapa. Karena kami rindu Tuhan, bahwa dalam setiap hubungan kami, baik dengan keluarga kami, baik dengan teman kami Tuhan, rekan-rekan kami ya Allahku, kami ingin mempunyai hubungan yang hari demi hari ya Allahku semakin membaik ya Allahku, dan bukan sebaiknya Tuhan semakin memburuk ya Bapa. Dari hari ke hari Tuhan, kami boleh mendapatkan lebih banyak saudaraku, saudara-saudara yang mengasihi kami ya Bapa. Ampuni Tuhan, Kau selama ini Tuhan banyak sekali perkataan-perkataan yang tidak memberkati orang ya Bapa. Karena kami lebih banyak berbicara Tuhan daripada kami mendengarkan ya Bapa. Dan biar pada pagi hari ini Tuhan, menyadari Bapa bahwa Engkau memberikan kami hanya satu mulut dan dua telinga ya Bapa. Dan itu mengajarkan kepada kami Tuhan untuk kami lebih banyak mendengarkan ya Bapa, sebelum kami berbicara ya Bapa. Mampukan kami Tuhan juga Tuhan kami bisa berbicara dengan lembut Tuhan, tidak berbicara dengan emosi ya Bapa. Oleh karena Tuhan pagi hari ini sekali lagi Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami bisa menjaga hati kami Tuhan, sehingga setiap perkataan yang kami lontarkan di Bapa, perkataan yang kami ucapkan Tuhan, itu boleh membangun saudara-saudara kami ya Bapa, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Sebelum kita tutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Ya, ini yang pertama,
para hamba Tuhan yang akan bertugas dalam ibadah pada tanggal 20 November jam 6 pagi ya. Ya, baik. Selanjutnya ya, selamat datang ya bagi Bapak Ibu Saudaraku yang baru pertama kali hadir di tempat ini ya. Ya mungkin bisa berdiri, Bu. Iya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Selamat datang, silakan duduk, Bu. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Ibu. Amin, Saudaraku ya. Kemudian yang selanjutnya, dukung dalam doa dan dana untuk rencana Natal kita pada tanggal 25 Desember tahun 2022. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudaraku yang sudah memberikan amplop Natal yang pertama ya. Dan nanti Bapak Ibu Saudaraku bisa lihat di mading nama-nama Bapak Ibu Saudaraku yang sudah memberikan amplop Natal yang pertama. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati ya. Dan hari ini juga kita tidak melihat Bapak Gembala ya. Nah, pagi ini Bapak Gembala sedang melayani di GBI Pondok Labu ya. Tadi saya terima WA dari Bapak Gembala bahwa jam 5:30 ya beliau sudah berangkat dari sini. Ya, kita doakan supaya Tuhan menyertai ya pelayanan Bapak Gembala pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga ya kepada jemaat yang sudah setia menggalikan persepuluhan, terus juga memberikan untuk pembangunan gereja. Ya, Tuhan Yesus juga memberkati. Kita dukung juga ya doa supaya renovasi pastori dan juga nanti renovasi gereja ini juga dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih saudaraku ya untuk segala persembahan yang Bapak Ibu Saudaraku sudah berikan. Ya, saya rasa sudah tidak ada lagi waktu jemaat. Saya undang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat satu pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dahsyat Allah yang kami sembah pada pagi hari ini, Allah yang besar kasih-Nya, Allah yang dahsyat kuasa-Nya ya Bapa. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini untuk berkat-Mu Tuhan, berkat firman-Mu ya Allahku. Mari yang mengajarkan kami Tuhan, biar kami boleh menjaga hati kami Tuhan, sehingga perkataan-perkataan yang keluar dari dasar hati kami Tuhan, itu boleh memberkati Tuhan bagi banyak orang ya Allahku. Membangun Tuhan, berikan semangat Tuhan bagi kehidupan orang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami berdoa juga Tuhan buat setiap hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga akan berkati mereka ya Bapa. Biar juga Tuhan berikan kepada kami Tuhan roh yang menyala-nyala Tuhan, untuk kami terus Tuhan melayani Engkau ya Bapa. Buat Bapak Gembala juga Tuhan, kiranya Tuhan tolong sertai Tuhan dalam perjalanannya Tuhan, sehingga beliau Tuhan bisa menyelesaikan tugas pelayanannya Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Berikan kekuatan, kesehatan, pengurapan dari Engkau Tuhan, sehingga Tuhan melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa diberkati ya Bapa. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, yang sakit kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya Tuhan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka Engkau sudah sembuhkan pada pagi hari ini ya Bapa. Yang sedang mengalami kekurangan kami yakin Tuhan, kami pegang firman-Mu bahwa Engkau sanggup Tuhan
mencukupi segala keperluan mereka ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini juga Tuhan, Engkau melawat Tuhan dan memulihkan Tuhan kehidupan Tuhan, ekonomi Tuhan buat setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Yang sedang susah Engkau hiburkan, yang putus asa Tuhan, perteguh iman mereka. Biar Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan mereka berharap. Hanya Engkau saja Tuhan menjadi jalan satu-satunya bagi mereka ya Bapa. Sumber pertolongan bagi mereka ya Bapa. Buat orang tua kami yang sudah lanjut usia Tuhan, juga Tuhan berikan kekuatan ekstra Tuhan, kesehatan yang prima ya Allahku. Dan terlebih ya Tuhan berikan perlindungan ya Bapa dimanapun Tuhan orang tua kami ini berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Tuhan buat anak-anak kami Bapa. Mari Tuhan, biar juga kami berdoa Tuhan agar mereka menjadi anak yang takut akan Engkau. Menjadi anak yang dengar-dengaran kepada kedua orang tuanya ya Bapa. Sehingga Tuhan mereka kelak boleh menjadi anak-anak yang berhasil Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada pagi hari juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau akan senantiasa mengirimkan malaikat-malaikat-Mu Tuhan untuk menjaga Tuhan. Sehingga negara kami ini Tuhan Kau boleh tetap aman ya Bapa. Entar lagi juga Tuhan akan ada KTT G20 Tuhan, biar juga Tuhan yang campur tangan Tuhan. Sehingga KTT G20 ini juga dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk Natal Tuhan yang akan kami lakukan pada bulan Desember. Kiranya Tuhan juga yang berkati Tuhan buat setiap jemaat yang sudah mengembalikan amplop Natal yang pertama. Kami percaya Tuhan Kau juga akan berkati mereka ya Bapa. Tuhan juga akan cukupi Tuhan buat dana yang akan kami butuhkan ya Bapa. Sehingga Natal kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya Tuhan Kau berkati Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini ataupun juga nanti ibadah online ya Bapa. Kau berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka ya Bapa, rumah tangga mereka Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan bersama dengan Engkau Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya mari saudaraku kasih dalam Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang siap memberkati kita pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, urapan dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,